Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, bagaimana ketemu dengan guru pembimbing. Kok guru pembimbing? Salah sih. Bagaimana ketemu dengan kodam pendamping ya. Ada yang bertanya seperti itu, bagaimana ketemu dengan kodam pendamping? Lah, tak tanya, apakah Anda punya kodam pendamping gitu ya. Ini hati-hati ya. Seseorang yang diikuti oleh kodam pendamping, ini sudah saya jelaskan ini berkali-kali. Ya, bagi teman-teman yang sudah ikut channel ini ya, sudah paham tentunya ya. Kaitannya dengan kodam pendamping itu karena sebab pemberian leluhur namanya kodam leluhur. Sebab Anda punya pusaka namanya kodam pusaka. Sebab Anda menjalani keilmuan namanya kodam ilmu. Sebab Anda datang orang pintar namanya kodam pengisian. Atau Anda memang ketempelan makhluk halus. Dan makhluk halus itu bisa Anda perintah sesuai dengan hajat Anda. Itu namanya kodam pendamping. Ya. Jadi yang namanya kodam pendamping ya, itu mendampingi Anda ya, karena sebuah sebab. Nah, terus kalau teman-teman Weton Sabtu ya tanya kepada saya bagaimana cara mengetahui kodam pendamping saya, nah, berarti Anda tidak punya kodam pendamping ya. Nah, terus siapa kok saya sering mengalami fenomena-fenomena kegaiban? Nah, itu makhluk halus yang nempel dalam tubuh Anda. Jadi rumusnya ada di situ. Ketika seseorang ini ketempatan yang namanya kodam pendamping, maka dia akan tahu gitu loh ya. Paham enggak? Maka dia akan tahu dengan kodam ini gitu. Ya. Karena bagaimanapun keberadaan kodam di dalam tubuh kita itu pasti muncul gitu loh. Pasti ngetok untuk mengajak Anda komunikasi. Contoh ya, saya punya pusaka keris ya, pemberian Mbah ini sejak kecil ya sudah kelihatan, walaupun saya tidak paham kalau itu adalah kodam ya, paham gede ya. Ternyata selama ini yang ikut saya adalah kodam pendamping ya, makhluk halus yang ada di dalam pusaka. Nah, semoga teman-teman Weton Sabtu paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau Anda ini katakanlah ingin tahu kodam pendamping Anda, lah ya kalau Anda punya pendamping itu. Kalau Anda tidak punya pendamping ya bagaimana? Sama halnya dengan ini ya. Sama halnya dengan ini. Gini, kita punya pembantu ya. Kita tidak punya pembantu, terus Anda ingin tahu siapa pembantu saya, kan dia tidak lucu gitu. Kodam itu kan pembantu. Ya, hati-hati ya, hati-hati ini. Ya. Kalau Anda datang ke orang pintar, terus Anda ini diomongi, kamu itu diikuti oleh leluhurmu, kamu itu diikuti oleh kodam pendamping. Gak mungkin dia ngomong kodam pendamping, pasti kamu diikuti sing ngomong, kamu diikuti oleh kodam leluhur. Ya. Atau diikuti leluhurmu gitu. Percaya Anda, waduh aku diikuti leluhurmu. Nah terus Anda tanya syaratnya apa Pak supaya kodam leluhur ini ya bisa memberikan petunjuk kepada saya. Wah syaratnya ketuku kebo sak kandange misalkan. Nah muncul penipuan wis. Jadi hati-hati ya, manakala Anda memiliki yang namanya kodam pendamping, kodam penjaga, maka secara batin itu Anda pun akan terjadi interaksi dua arah. Walaupun Anda tanpa melakukan amalan ya, amalan membuka mata batin, tidak seperti itu. Ya, itu dengan sendirinya gitu loh ya. Jadi pengalaman saya seperti itu. Ya, saya punya keris itu ya mulai kecil itu saya bisa melihat ya, tapi tidak tahu kalau itu menempati keris. Setelah dewasa tahu ini kodam. Ada juga yang keris itu ada di pekarangan ya, belakang rumah saya. Nah, tanahnya sudah dijual milik orang, ya sama mbak saya sudah dijual milik orang, tapi ditancepi pusaka di situ.
Ya. Itu saya tahu dari komunikasi ketika saya wirid dzikir ya, tiba-tiba muncul itu cahaya. Tak lihat itu apa batu itu loh ya, di kepala naga itu ada batu. Warnanya ungu ya, murup itu ya. Tak lihat batu. Ya, saya lihat dari jauhan ya. Ini dalam kondisi dzikir ya. Kejauhan itu batu. Saya coba deketi, ceret. Ya ternyata pondasi ulo ada mahkotanya itu, kayak apa ya, batu itu loh teman-teman ya. Lah itu terus tak lihat lagi, ternyata itu ada pusaka pulang geni ya. Berdiri kelihatan gitu, tempatnya itu kelihatan ya. Saya tanya, apakah kamu, kenapa kamu kok muncul gitu loh ya. Saya peninggalan mbah-mbahmu ya. Lah itu kan kotam gitu. Itu dengan sendirinya gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu ya, ketika kita ketemu dengan makhluk halus yang seperti itu, bersahabat, ndak nyerang itu. Kalau kita mau ngikut ya gitu. Biasanya juga memaksa ngikut seperti itu. Itu bisa jadi kotam menjaga. Ya. Nah, saya pun juga pada saat itu ya, saya pikir itu halusinasi saya gitu. Mosok sih guys, ini halusinasi saya. Ya. Itu halusinasi saya, tak pikir seperti itu. Langsung ya, saya punya teman itu ya, ahli kebatinan ya. Masih muda dia, masih anak Lampung itu, masih kecil gitu. Ya. Tak foto, jepret, tak kirim gambarnya ke dia. Wadah mas, itu ada keris pusakanya satu, terus juga ada itunya apa, kembang Wijaya Kusuma itu ada juga itu. Nah, berarti apa yang saya lihat ini benar ya, saya fotokan lokasinya, tidak saya fotokan pada saat saya melihat, saya tes, ini tidak satu orang, tak tes beberapa orang gitu loh ya. Bagaimana penglihatan batin seseorang? Tak tes anak indigo, ya bagaimana penglihatan? Sama semua penglihatannya, tidak ada yang beda. Nah, jadi waktu itu kan saya masih dominan ya, dimensi pikiran ya, dimensi logika. Karena basic saya sendiri adalah ilmu hukum, sarjana hukum, magister hukum, bekerja di bidang hukum gitu loh ya. Jadi orang hukum itu kan kalau tidak ada bukti kan tidak percaya gitu ya. Gaib itu bukan tidak ada buktinya, kita saja yang tidak mampu untuk membuktikan gitu. Karena apa? Dimensi kita dimensi lahir. Coba kita dimensi batin, maka kita akan bisa berinteraksi dengan kotam untuk membuktikannya ya. Sesuatu yang kita tidak mampu bukan berarti sesuatu itu tidak ada, tapi karena kita tidak mau melatihnya. Ketika saya sudah melatihnya, maka saya percaya, walaupun basic saya ini hukum gitu ya. Hukum itu kan kebanyakan tertulis gitu ya. Tapi ketika kita sudah belajar masuk ke dalam dimensi energi, terus kita paham ya, mau tidak percaya ya, memang itu adalah kenyataan gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman weton Sabtu ya, jangan berpikir ketika Anda ini katakanlah memiliki kotam ya, Anda memiliki kotam mendamping atau tidak ya, ini tergantung dari jalan hidup Anda. Anda pelajari jalan hidup Anda, ada tidak hubungannya, kira-kira ada tidak hubungannya dengan kotam. Nah, demikian, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.